warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Tesya Syahlani Pratiwi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Delia Putra Fikawati dengan NIM 64241808 sebagai moderator yang akan bertugas menuntunnya presentasi pada hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan tim kelompok saya, yaitu ada pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dan menjelaskan materi dengan tema analisis job description sebagai leader di PT KMI Wire and Cable. Selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan definisi leader, yaitu menurut Anggarini, Ahluwalia dan Putri tahun 2024, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi individu dengan sengaja untuk mempengaruhi, membimbing, serta memfasilitasi kegiatan antar kelompok maupun organisasi. Serta berikutnya ada peran leader. Yang pertama ada motivator tim. Leader berperan sebagai motivator untuk membangun semangat dan kebersamaan antar anggota tim. Yang kedua ada pembina kompetensi. Dalam peran ini, leader bertugas membina dan mengembangkan kemampuan anggota tim melalui pelatihan dan bimbingan kelanjutannya. Yang ketiga, ada penghubung komunikasi. Leader menjadi jembatan komunikasi antara manajemen dan tim produksi. Terima kasih. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas seorang leader di bagian produksi. Pertama, pengaturan dan pengawasan produksi. Seorang leader bertanggung jawab untuk mengatur dan mengorganisasi seluruh proses produksi agar berjalan sesuai target waktu dan standar kualitas yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kedua, pengendalian sumber daya. Dalam hal ini, leader harus mampu mengawasi penggunaan bahan baku dan peralatan produksi agar tetap efisien serta meminimalkan pemborosan. Ketiga, penyelesaian masalah dan pelaporan. Leader juga harus mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah teknis yang muncul sesuai proses produksi dengan cepat agar tidak mengganggu kelancaran operasional. Dengan menjalankan 3 tanggung jawab utama ini, seorang leader berperan besar dalam menjaga stabilitas dan efektivitas proses produksi. Selanjutnya, kita masuk ke kompetensi yang diperlukan oleh seorang leader. Bagian produksi. Pertama, leader harus menguasai secara teknis proses produksi, mulai dari penggunaan mesin, pemahaman alur kerja manufaktur, hingga penerapan standar mutu dan keselamatan kerja. Kedua, penting juga memiliki kemampuan analisis yang baik. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan melakukan evaluasi agar proses produksi terus meningkat secara berkelanjutan. Ketiga, leader perlu memiliki pengalaman dalam memimpin tim produksi dan mengelola sumber daya manusia. Ini mencakup kemampuan untuk membina, memotivasi, dan melakukan coaching kepada anggota tim supaya produktivitas serta kualitas kerja terus meningkat. Dengan kompetensi-kompetensi ini, seorang leader akan mampu menjalankan perannya secara efektif dan berkontribusi besar terhadap keberhasilan tim produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pembahasan pada bagian selanjutnya,
mengenai kompetensi, yaitu yang keempat, menyusun perencanaan strategis, melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap jadwal dan target produksi, serta memastikan efisiensi penggunaan sumber daya dan biaya produksi. Yang kelima, mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat ketika menghadapi masalah teknis maupun situasi kritis di lapangan. Yang keenam, kombinasi antara keahlian teknis, kemampuan manajerial, dan analisis yang tajam serta pengalaman dalam posisi kepemimpinan sangat diperlukan agar seorang lead bagian produksi dapat menciptakan lingkungan kerja yang efektif, memenuhi target perusahaan, serta berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian visi organisasi. Selanjutnya, upaya pengembangan job description. Ada 4, yaitu yang pertama, melakukan evaluasi dan peninjauan job description secara berkala oleh HRD bersama leader dan departemen terkait untuk menangkap perubahan yang terjadi baik dari aspek teknologi maupun struktur organisasi. Yang kedua, mengumpulkan dan mengintegrasikan feedback langsung dari leader serta anggota tim agar penyesuaian tugas dan tanggung jawab dapat mencerminkan kondisi dan kebutuhan di lapangan secara nyata. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan atau training bagi leader untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman atas perubahan yang diterapkan dalam job description sehingga mereka dapat menjalankan peran secara optimal. Yang keempat, memastikan bahwa setiap pembaruan job description mendukung proses bisnis saat ini dengan fleksibilitas yang mampu mengikuti perubahan strategi dan tujuan organisasi. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya selanjutnya akan membacakan terkait spesifikasi jabatan leader dari PT yang kami wawancarai. Di sini ada nama jabatannya, yakni Production Leader. Departemennya itu atas Production Department. Atasan langsungnya itu berupa Production Supervisor. Bawahan langsungnya itu ada Operation Produksi. Di sini juga ada kualitas minimum yang harus dimiliki seorang leader di dalam PT tersebut. Di antaranya ada 5 yang kami sebutkan. Yang pertama itu ada komunikasi efektif, yakni mampu menyampaikan ide dan instruksi dengan jelas serta mendengarkan secara aktif masukan dari tim. Yang kedua, ada pengambilan keputusan. Memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan mengambil keputusan yang tepat, jujur, dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga, ada penyelesaian masalah, yakni dapat mengidentifikasi akar dari permasalahan dan menemukan solusi yang efisien. Selanjutnya di sini ada delegasi, yaitu mampu mendelegasikan tugas kepada anggota tim secara adil dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang. Yang terakhir di sini ada manajemen waktu, yakni mengelola waktu dan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya di sini ada kompetensi yang diperlukan. Masih dengan spesifikasi jabatan leader yang sama, di sini ada 4 yang kami sebutkan, yakni penguasaan teknologi dan proses produksi. Leader harus memiliki kompetensi teknis terkait proses produksi kabel karena sesuai dengan PT-nya, termasuk pengendalian mutu dan standar industri yang berlaku. Yang kedua di sini adalah kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Kemampuan dalam mengelola tim, mengatur jadwal kerja, serta memotivasi anggota tim agar tetap produktif dan sesuai target. Yang ketiga ada kemampuan analisis dan pengambilan keputusan, yakni mampu menganalisis permasalahan secara cepat dan tepat serta mengambil keputusan yang efisien dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Di sini terakhir disebutkan ada soft skill atau bisa dibilang keterampilan interpersonal, yakni kemampuan komunikasi efektif, kepemimpinan yang inspiratif, kemampuan problem solving, dan juga membangun kerjasama tim yang harmonis. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang spesifikasi jabatan leader yang terakhir, yaitu tanggung jawab utama leader
ada 3 bagian. Yang pertama, mengatur dan mengawasi aktivitas produksi serta jadwal kerja untuk memastikan pencapaian target produksi tepat waktu dan efisien. Yang kedua, memantau dan meningkatkan kualitas produk serta menyelesaikan masalah teknis yang muncul di lapangan untuk menjaga standar kualitas. Yang ketiga, ada mengelola dan membina tim produksi, termasuk memberikan arahan, pelatihan, serta menjaga disiplin dan keselamatan kerja di area produksi. Berikut dokumentasi hasil wawancara kami di PT KMI Wire and Cable. Demikian sesi presentasi kita dari kelompok 5. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.